Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan malam hari ini masih ada narasumber yang masih akan membahas mengenai kurban di tengah pandemi. Dan langsung saja kita sapa Bapak Aminuddin Yakub selaku anggota Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Amin. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, langsung saja saya mau bertanya, ini kalau dari Fatwa MUI mengenai berkurban di tengah pandemi ini seperti apa? Ya, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan surat edaran tausiah, ya, yang intinya sebetulnya adalah nasihat dan himbauan, yaitu tausiah nomor 1440 tahun 2021 tentang pelaksanaan kurban di masa pandemi. Iya. Dan dalam tausiah ini kita pertama ya kita tetap mengajak umat Islam untuk menyemarakan Idul Adha, ya, menyemarakan kurban, ya, sebagai sebuah syariat yang harus kita jalankan. Tetapi karena sekarang situasinya berbeda, ya, kita tahu bersama kita setengah mengalami wabah atau pandemi COVID-19, maka cara perayaan Idul Kurban, ya, itu berbeda dengan di waktu normal, ya. Nah, kalau di waktu normal kita bisa melaksanakan secara terbuka, berjamaah, berkerumun, ya. Tetapi untuk saat ini karena kondisi pandemi yang sekarang ini sangat darurat kondisinya, maka pelaksanaan salat Idul Adha itu tidak dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di tanah lapang, tetapi bisa dilakukan secara berjamaah di rumah masing-masing. Oke. Demikian juga terkait dengan masalah pemotongan hewan kurban. Ya, pemotongan hewan kurban ini, ya, sedapat mungkin sebaiknya bisa dilaksanakan di rumah potong hewan. Oke. Atau kalaupun memang dilakukan di tempat begitu, itu protokol kesehatan harus tetap dijaga, dicegah adanya kerumunan, dan juga sebaiknya dilakukan dengan jumlah yang terbatas, sangat-sangat terbatas begitu. Oke. Jadi ini untuk mencegah penularan COVID-19. Baik. Pak Amin, sementara itu kalau hukum dari berkurban itu sendiri seperti apa? Karena sejumlah ormas ini sempat menyarankan bahwa untuk dana kurban ini dialihkan seperti itu, digantikan dengan uang. Tanggapan dari MUI sendiri seperti apa? Ya, kurban atau udhiyah ini menurut jumhurul ulama hukumnya sunnah muakkad, ya. Satu sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tidak sampai kepada wajib. Okay. Bahkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah tidak berkurban karena dikhawatirkan kurban itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Okay. Nah, karena hukumnya sunnah muakkad, ya, maka memang kurban ini sangat dianjurkan sebagai bagian dari syiar Islam, ya. Dan ketentuan tentang kurban ini sudah qat'i sifatnya. Artinya yang namanya kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hewan-hewan itu ya kambing atau sapi, kerbau atau unta. Begitu. Berarti, ya, jadi kurban tidak bisa digantikan dengan uang. Karena kurban itu sendiri, al-udhiyah itu sendiri artinya mengalirkan darah, artinya menyembelih. Tetapi kalau ada yang tidak berkurban, itu pun tidak berdosa karena dia hukumnya sunnah muakkadah saja. Muakkad, ya, Pak. Nah, tetapi kalau ada orang ingin bersedekah karena sekarang sedang ada kondisi pandemi yang dampaknya sudah merambah ke semua sektor, ya, pada ekonomi, banyak yang di PHK, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, gitu kan, tetangga kita, saudara kita atau lain sebagainya. Maka kalau kita tidak berkurban, lalu kita menggantinya dengan bersedekah, misalnya memberikan bahan pokok kepada tetangga atau memberikan bantuan kepada korban COVID dan lain sebagainya, itu pun juga
tidak kalah nilai pahalanya, ya. Oke. Karena dalam hadis Nabi dikatakan man qarraba qurbatan min qurabid dunya qarraballahu qurbatan min qurabil akhirah, man nafasa musliman, dan seterusnya. Jadi artinya barang siapa yang meringankan beban kesulitan orang lain, maka Allah akan ringankan kesulitan di hari akhirat nanti, begitu. Jadi nilainya juga cukup, nilainya juga tinggi ya Pak dan ya? pahalanya pun juga besar untuk membantu mengurangi dan menolong orang, tetangga, famili, kerabat, sahabat yang sedang mengalami kesulitan. Baik, Pak Amin, sementara di tengah pandemi sudah tahun kedua, ini mungkin banyak warga yang merasa khawatir atau takut begitu untuk membeli hewan kurban, untuk memotong ataupun menyembelihnya, sehingga mereka banyak yang menggunakan lembaga ataupun institusi yang menawarkan kurban. Nah, seperti itu. Lantas dari segi hukumnya sendiri atau dari pandangan MUI-nya sendiri, apakah diperbolehkan umat muslim berkurban tapi tidak terlihat gitu fisiknya kambingnya atau sapinya, karena hanya via transfer seperti itu ke lembaga terkait? Ya, intinya kurban itu tetap tadi saya katakan harus menyembeli atau mengalirkan darah hewan yang dikurbankan, ya. Tetapi di masa sekarang itu sudah ada lembaga-lembaga sosial atau lembaga-lembaga zakat, juga lembaga-lembaga filantropi, ya, yang juga melaksanakan kegiatan kurban, tetapi untuk terjadi pemerataan kurban supaya kurban ini juga bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di pelosok wilayah yang jauh di sana, begitu. Maka mereka menawarkan berkurban, ya, dengan cara mentransfer uang, tetapi uang itu tetap digunakan atau dibelikan hewan kurban untuk disembelih di tempat tertentu di pelosok sana, gitu. Nah, pada lembaga-lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan seperti ini, itu tidak ada masalah dan boleh dilakukan, begitu. Baik, berarti boleh dilakukan ya Pak. Tapi Pak Amin, kalau misalkan untuk kurban sendiri ini kan memang dirayakan untuk umat muslim seperti itu. Lantas kalau misalkan ada yang non muslim ingin ikut berkurban ataupun bisa dikatakan patungan, karena untuk satu ekor sapi ini kan dibutuhkan 7 orang. Nah, ini hukumnya seperti apa Pak? Ya, dalam Islam itu beban hukum itu diberikan kepada orang yang disebut dengan mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah 3 syaratnya. Pertama, dia seorang muslim. Kedua, dia akil, berakal, bukan gila, ya, tidak gila, begitu. Kemudian balik itu artinya sudah dewasa lah, begitu. Anak-anak, bayi itu tidak dibebani hukum. Nah, jadi kewajiban menjalankan syariat agama, baik itu yang wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji, maupun juga yang sunnah-sunnah seperti juga berkurban ini menjadi kewajiban seseorang yang dalam kategorisasi mukallaf tadi, muslim, balik, dan berakal, gitu ya. Tetapi kalau di luar Islam itu tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban zakat, sedekah, ya, juga tidak ada kewajiban berkurban, ya. Kalau mungkin mereka menyumbang, mungkin bahasanya sumbangan atau filantropi, ya. Tetapi tidak disebut sebagai kurban, karena kalau istilah kurban atau udhiyah ini adalah terminologi syariat agama Islam, begitu, yang memang kewajibannya hanya diberikan kepada orang yang mukallaf tadi. Begitu. Berarti sebenarnya dalam bisa dikategorikan satu sapi itu salah satunya bukan non muslim itu tidak apa-apa? Ya, dalam Islam tetap saja yang dihitung pahalanya itu adalah orang-orang yang muslimnya, muslim ya Pak, yang berkurban seperti itu, begitu. Baik. Tadi Pak Amin ini sempat menyampaikan salah satu untuk kemeriahan dari Idul Adha ini tidak hanya berkurban tapi juga sholat Id. Di tengah pandemi, pemerintah tidak memperbolehkan untuk menggelar sholat Id. Kalau misalkan dari pandangan MUI sendiri ini seperti apa? Ya, kita sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, ya.
dalam kaidah Islami, dalam kaidah hukum Islam itu ada istilah jalbul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, meninggalkan hal-hal yang sifatnya mafsadat, ya, itu harus didahulukan, ya. Meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan, kemafsadatan itu harus didahulukan daripada ingin mewujudkan kemaslahatan. Artinya bahwa sholat itu memang adalah sesuatu maslahat, tapi kalau sholat berjamaah dapat menimbulkan penularan penyakit COVID-19, maka sholat berjamaah yang dilakukan di masjid itu bisa dialihkan di rumah masing-masing. Artinya sholatnya tidak dilarang, ya. Sholatnya tetap bisa dilaksanakan, sholat idnya tidak dilarang, tetap dilaksanakan. Hanya caranya tidak dilakukan di masjid atau di tanah lapang bersama jamaah yang lain, tetapi bisa dilakukan di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga, begitu. Pak Amin, mungkin banyak warga yang belum memahami untuk melaksanakan sholat id di rumah ini, adakah persyaratan-persyaratan tertentu sehingga mereka mungkin yang keluarga kecil bisa melaksanakan ibadah sholat id? Ya, sholat id itu terdiri atas 2 rakaat, ya. Caranya adalah pertama dengan mengucapkan niat, ya. Sholli sunnatan Aidil Adha rakaataini mustaqbil qiblatin imaman atau makmuman, kalau dia menjadi imam atau menjadi makmum, lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya seperti itu. Atau kalau tidak bisa niat dengan bahasa Arab itu pun juga niatkan dalam hati, saya salat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, itu juga sudah cukup, karena inti niat itu ada dalam hati. Lalu melakukan takbiratul ihram, ya, dengan mengangkat kedua tangan, begitu kan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram, diam sejenak membaca doa iftitah. Boleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Boleh juga membaca Allahumma ba'id baini dan seterusnya, begitu. Doa iftitah. Nah, setelah itu lalu dilanjutkan dengan takbir, 7 kali takbir pada rakaat pertama. Nah, di antara takbir ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu setelah 7 kali takbir membaca Fatihah, membaca surah pendek saja kalau memang tidak bisa surah yang panjang. Tidak hafal surah yang panjang, surah yang pendek boleh. Baru kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk tentara sujud seperti salat biasa, lalu bangkit dari sujud yang kedua di rakaat pertama itu, lalu setelah itu membaca takbir 5 kali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap di antara 2 takbir itu. Nah, lalu kemudian membaca surah Fatihah, surat yang pendek, lalu kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai tahiyat dan salam. Itu hanya 2 rakaat. Itu untuk sholatnya, sederhana itu saja. Bedanya sama saja dengan sholat sunnah yang lain, atau seperti sholat subuh yang 2 rakaat. Nah, hanya saja ada tambahan takbir. Di rakaat pertama itu ada 7 kali takbir, dan di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Itu saja perbedaannya. Pak Amin, berarti tidak ada mungkin minimum dari jamaahnya harus 2 orang atau bisa 3 orang, 5 orang seperti itu? Atau sendiri ya, mungkin? Tidak. Ya, namanya jamaah itu 2 orang sudah berjamaah, 3 orang juga sudah berjamaah, begitu. Ya, ini berbeda dengan sholat Jumat, ya. Ya, ini sholat Aid, ya, bisa dilakukan dengan jumlah keluarga kecil, misalnya ada ayah, istri, atau suami, istri, dan 2 orang anak, itu sudah bisa dilakukan, begitu. Ya, nah nanti setelah setelah salam, setelah selesai sholat Id, ya itu ada khutbah Id. Khutbah Id itu juga sebetulnya tidak harus khutbah yang panjang. Ya, inti khutbahnya itu pertama memuji Allah, kedua bersalawat kepada Rasul, yang ketiga ada pesan takwa, yang keempat ada mengutip 1 ayat ya sebagai inti dari pesan khutbah. Itu saja sebetulnya yang harus diucapkan, ya. Dan biasanya
kalau khutbah Id itu diawali dengan takbir. Ya, pembaca takbir 9 kali dan juga kemudian memuji Allah dan bersalawat kepada Rasul, lalu kemudian menyampaikan isi khutbah. Oke, berarti Gitu. tetap harus ada khutbahnya seperti itu ya Pak Amin ya? Ya, ya. Baik, sementara itu Pak Amin, ini pemerintah pusat kan menyarankan agar tidak dilaksanakan sholat Id, baik itu di masjid ataupun di lapangan. Tapi di Goa, Sulawesi Selatan ini pemerintah kotanya sudah mengumumkan akan memperbolehkan warganya untuk sholat Id di lapangan. Nah, mungkin dari pandangan MUI sendiri seperti apa? Mungkin ada imbauan untuk warga Goa Ya, seperti itu? ya, prinsipnya terkait dengan kondisi yang real di setiap wilayah mungkin ada berbeda ya Hmm, antara yang zona merah atau tidak begitu, kemudian juga ada zona yang terkendali atau yang tak terkendali begitu. Nah, semua itu kita serahkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah setempat begitu. Ya, tetapi kalau melihat pandemi yang sekarang ini di mana ada strain baru ya, Delta ya, sudah bermutasi menjadi strain Delta di mana proses penularannya mm-mm, itu sangat cepat dan juga dampaknya yang luar biasa. Ya, kita lihat sekarang penambahan jumlah orang terinfeksi COVID sudah mencapai angka 50 ribuan, yang meninggal juga sudah lebih 1.000, yang eh, apa namanya, yang meninggal itu juga sudah menyebabkan susahnya petugas pemakaman dan seterusnya, tenaga kesehatan kita juga terbatas, bahkan banyak nakes kita yang wafat begitu, fasilitas sarana kesehatan juga terbatas ya, karenanya sebaiknya eh, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan juga MUI oke. ya, untuk melaksanakan sholat Id itu di rumah masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak Amin, Ya. Aminuddin Yakub, anggota Komisi Fatwa MUI. Semoga perbincangan kita ini dapat bermanfaat ya untuk warga Indonesia yang menonton Indonesia Bicara Amin. pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Amin. Wassalamualaikum Baik, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara. Kami akan segera kembali usai jeda.